Anak-anak, sekarang kita akan baca firman Tuhan ya. Dari Keluaran pasal 20 ayat 13. Keluaran 20 ayat 13. Jangan membunuh. Cuma 2 kata anak-anak. Simpel membacanya. Tetapi ini sangat penting ya. Jangan membunuh. Kita harus saling mengasihi. Jangan saling menyakiti. Nah, Tuhan Yesus juga mengingatkan kita untuk mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri, ya. Bahkan harus mengasihi musuh. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-15. Ini juga sangat penting, ya. Kadang-kadang kita tidak tahu dan mungkin kita juga pura-pura tidak tahu, ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Wah, ini bukan main-main, ya. Jadi intinya, jangan membunuh, artinya kita harus saling mengasihi, ya. Bukan berarti saya tidak pernah membunuh, gak pernah pegang pisau tusuk orang, gak pernah. Bukan itu, ya. Bukan itu saja arti jangan membunuh, tapi kita harus saling mengasihi. Jangan saling membenci, ya. Jangan saling menyakiti hati seseorang, jangan melukai perasaannya. Jadi masalahnya yang paling penting dari hukum ke-6 jangan membunuh bukan hanya sekedar menghilangkan nyawa, bukan, ya. Mungkin nanti sampai kita meninggal kita nggak pernah membunuh, oh bagus ya. Tapi kita sudah sering bukan menyakiti orang lain. Nah, jadi masalah jangan membunuh yaitu kita diingatkan Tuhan untuk menghargai manusia, ya. Kita harus menghargai semua manusia ciptaan Tuhan. Baik yang kita kenal ataupun yang tidak, kita harus hargai. Siapapun dia, kita harus hargai dia. Tidak boleh menyakiti dia, apalagi membenci dia. Apalagi berniat untuk menghilangkan nyawa dia. Jangan sampai. Kenapa kita harus menghargai manusia ciptaannya, ya? Nah, ternyata kalau kita baca di kitab Kejadian, Tuhan itu menciptakan manusia di hari yang ke-6, ya. Hari yang terakhir. Tuhan menciptakan setelah menciptakan binatang-binatang, pohon-pohon, lautan, daratan, semua benda-benda luar angkasa, terakhir baru manusia. Tapi walaupun diciptakan Tuhan paling terakhir, tetapi manusia ciptaan Tuhan itu paling sempurna. Semuanya oke, ya. Kenapa disebut paling sempurna? Karena Tuhan menciptakan manusia dengan tangannya sendiri. Ya, Tuhan tidak asal tunjuk. Jadi ini, jadi itu, jadi itu. Enggak. Binatang, ya begitu caranya. Tuhan menciptakan pohon-pohon, ya begitu caranya. Ya, jadilah ini, jadilah itu. Tapi kalau manusia, Tuhan bentuk dengan tangannya sendiri. Dan yang paling oke nih, Tuhan jadikan manusia serupa dengan gambar Allah, ya. Jadi kita membawa natur-natur sifat-sifat Allah untuk mengasihi, bijaksana, bisa memilih mana yang benar, mana yang tidak, ya. Itulah kesempurnaan manusia ciptaan Allah yang harus dihargai. Makanya Tuhan ingin kita jangan saling menyakiti. Itu arti jangan membunuh. Jadi bukan hanya sekedar menghilangkan nyawa, tapi bagaimana kita belajar untuk menghargai setiap orang yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kita dengar ya celotehan para hewan-hewan, para binatang-binatang yang lagi ngerumpi, ngobrol ya. Mereka heran, kenapa manusia di bumi kok kelakuannya aneh-aneh ya? Yuk kita lihat dan kita dengarkan celotehan para hewan-hewan. Kamu lihat si monyet dari tadi diam terus. Iya, kenapa sih dia? Coba kau panggil ya. Panggil dah. Monyet. Nyet. Mana dengar? Hmm? Nyet. Nyet.
Ya. Kamu ngapain sih? Dari Iya. tadi ngelamun aja. Aku lagi bingung nih teman-teman. Bingung kenapa? Bingung sama manusia di bumi. Emang ada apa sama manusia? Orangutan, kita kan sesama sejenis sebangsa ya. Terus? Pernah dengar nggak manusia kalau lagi marah-marah sebut-sebut nama kita? Oh iya, bener. Kalau ada barang jatuh, ya teriak, monyet. Nah, ya kan. Aku juga pernah dengar. Ada orang bilang gini, manusia ke manusia ya. Kamu jelek, mukanya kayak monyet. Lah, sebut-sebut nama kita. Berarti kita jelek dong. Padahal kita mau jadi manusia. Masa dia ngatain manusia jelek kayak monyet? Aneh kan manusia? Betul. Aku juga merasakan seperti kalian. Kamu kenapa? Ya, kenapa sih? Kalau ada manusia yang malas atau lelet, selalu dibilang, kamu lelet kayak kura-kura. Nah kan namaku disebut. Mereka belum tahu kekuatanmu, kura-kura. Iya, coba kalau aku dibanting, aku tetap hidup. Batok aku ini nih. Kuat. Iya, betul sih. Hai, semuanya. Ya, Aku juga sering disebut sama manusia. Apaan? Kamu ini galak, kayak singa. Emang kamu galak kan? iya, kamu kalau marah emang menyeramkan sih. Betul, makanya aku disebut Raja Hutan. Walaupun kamu galak, kamu ganteng kok Raja Hutan. Of course. Pokoknya intinya kita bingung dah sama manusia. Selalu aja menyamaratakan mereka dengan diri kita. Padahal mereka kan lebih tinggi daripada kita. Betul. Tapi kenapa mereka suka sebut kita buat orang lain ya? Mungkin mereka iri sama kita. Justru kita yang iri sama mereka. Kenapa kita tidak jadi manusia? Taulah, manusia kalau marah suka sebut-sebut binatang. Aneh kan? Ya, Ya udah, ayo kita main. yuk. Kita cari pisang ya, Singa. Kamu suka pisang nggak? Mana? Aku sukanya kamu. Aku makan kamu aja ya. Itulah celotehan para binatang-binatang, ya. Mereka juga bingung, kenapa manusia kalau marah atau ada yang nggak suka sering menyakiti manusia lainnya. Apakah kita juga demikian? Suka mengejek-ngejek orang, memaki, membenci, melabelkan seseorang dengan nama-nama tertentu. Atau kebiasaan buruk lalu dia labelkan kayak tadi tuh, kamu lelet kayak kura-kura. Wah ya, itu sangat menyakitkan dan melukai. Jangan lagi ya. Sekarang kita lihat kisah keluarga Sukri ya. Ini juga ada positif dan negatif yang perlu kita belajar. Kita nanti pilih yang mana yang harus kita lakukan waktu kita mau mengasihi sesama kita. Supaya kita tidak melukai perasaannya. Yuk kita lihat keluarga si Sukri. Sukri, Kukri, Ya. bagaimana sekolah kalian? Papa, aku bisa nulis loh. ABCD sama 1, 2, 3. Gitu bisa loh, Kuki loh. Wah, bagus. Bagus kamu, Kukri. Kalau kamu, Sukri, kok diem aja dari tadi? Ulangan matematikaku dapat 3, Pak. Apa? 3? Ya ampun. Kamu ini bagaimana sih? Lihat tuh Kukri. Dia bisa belajar dengan tekun. Kamu ini pasti... Tunggu dulu, Pak, soalnya susah. Bohong. Pasti kamu ini suka main game terus.
Makanya nilai kamu jelek. Enggak, Pak. Pokoknya kamu harus contoh tuh, Kukri. Dia bagus nilai-nilainya. Sudah TK aja, sudah bisa menulis. Ya sudah, pokoknya kamu harus belajar yang benar ya. Aku udah berusaha. Enggak, kamu suka main game. Kukri, belajar yang rajin ya, supaya makin pintar. Ya betul, kata ibu guru, Kukri pintar. Ya bagus. Ya sudah, Papa mau masuk dulu ya. Ya, Koko Sukri, kita main yuk, kita main Lego yuk. Enggak. Gara-gara kamu nih, aku jadi dimarahin. Dibanding-bandingin terus. Sebel aku, sakit hatiku. Kita main yuk, nanti kita belajar sama-sama yuk, Koko Sukri yuk. Enggak. Pokoknya aku gak mau sama kamu. Kamu jelek. Kamu jelek pokoknya. Menyakiti hatiku. Udah. Kukri jelek. Aku sangat sayang Kukri. Aku nggak mau main sama Kukri. Bagaimana bila Papa Sukri responnya positif? Sukri, Kukri, Ya, Pak. Ya, bagaimana sekolah kalian? Kukri sudah bisa nulis A, B, C, D, dan nulis 1, 2, 3. Kata ibu guru, Kukri pintar loh, Pak. Wow, bagus. Berjuang lagi ya, Kukri. Iya. Kamu Sukri bagaimana? Ini, Pak. Kemarin ini matematikanya susah sekali. Aku udah berusaha banget. Tapi aku dapat 3, Pak. Wah, dapat 3. Ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting kamu sudah berusaha. Dan jangan menyerah ya. Iya, Pak. Kamu juga harus belajar atur waktu. Kalau waktunya main game, ya main secukupnya. Kalau waktunya belajar, ya kamu harus belajar. Iya, Pak, betul. Ya sudah, nanti Papa bantu ya. Kamu jangan sedih. Soalnya Papa dulu malah dapet 2. 2 ternyata. Iya, yang penting jangan menyerah dan jangan berkecil hati. Ya sudah, nanti kita belajar bersama ya, sore. Kamu boleh main dulu sekarang ya. Jangan dipikirkan, yang penting berusaha. Oke? Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Koko Sukri, Ya, ayo kita main Lego ya, Ma. Kukri yuk. ayo. Ayo, kita main. Refreshing lah kita nih. Iya. Bentar, aku dan tadi ya. Jalannya 3 ya. Oke. Yuk kita main. Yuk. Wow. Papa Sukri punya 2 anak ternyata ya. Namanya Sukri dan Kukri. Kukri itu kuat karena Kristus. Bisa lihat kan perbedaannya? Ketika respon negatif dibalas dengan respon negatif lagi. Itulah manusia berdosa. Tetapi ketika seseorang memberikan respon yang positif, dia juga akan memberikan respon yang positif. Dan mereka berjuang untuk saling mengasihi ya. Jadi di sini belajar bukan hanya untuk anak-anak, tapi papa mama juga belajar untuk lebih sabar dan tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati anak-anak. Tapi anak-anak juga mesti belajar menjaga tutur kata dan sikap juga. Jangan sakiti adikmu, kakakmu, jangan sakiti juga orang tuamu dengan kata-kata kasar. Ya, mari kita saling mengasihi, jangan melukai. Ingat firman Tuhan, waktu kita melukai itu sama saja dengan membunuh. Ya, nah anak-anak, Tuhan menyuruh kita untuk mengasihi. Indah sekali. Ini hanya simbol bagaimana kita harus mengasihi sesama, ya. Tetapi seringkali kita marah-marah.
Kita sering marah melukai orang. Kata-kata kasar keluar dari mulut kita. Wow. Lalu setelah marah, kita pun penuh dendam. Wah. Masih diingat kesalahan yang dulu. Awas ya, nanti ya, ketemu ya, aku akan begini, aku bukan begitu. Wah, tidak mengasihi. Setelah itu, kita juga masih memaki. Bahkan memakinya bukan hanya di belakang dan di depan. Sudah bertahun-tahun juga masih ingat dan masih memaki-maki. Kayak tadi si monyet. Kamu jelek kayakmu. Titik. Ya. Katanya harus saling mengasihi. Tapi kita malah saling memaki. Dan kita pun membenci. Terus disimpan rasa benci itu ya. Gak pernah ada rasa sukacita di hati kalau kita terus membenci. Dan kita terus bersikap sinis. Ya. Sinis sama orang. Tahu sinis? Begini nih. Nah ya, hanya dengan begitu aja ya, orang bisa terluka loh hatinya. Loh, kok dia gitu ya sama aku? Nah, padahal dia belum tentu salah. Mungkin kita yang salah ya. Dan kita juga sering berniat jahat. Ya. Nanti kita kerjain dia. Nanti kita begini-begini. Wah, betul-betul niat jahat yang ada di pikiran kita. Lihat, apakah kasihnya masih terlihat? Gak ada. Tertutup semua. Makanya kita jangan lagi punya rasa marah, ya. Jangan lagi punya rasa dendam nih. Jangan lagi ada rasa benci kepada saudara-saudara kita, kepada siapapun. Jangan lagi bersikap sinis. Jangan lagi berpikiran jahat. Jangan lagi memaki-maki, walaupun hanya memaki dalam hati loh ya. Gak sampai ngomong, gak boleh. Sehingga kasih itu kita tunjukkan kepada seluruh manusia di bumi ini ya. Jadi sekarang kita yang punya rasa benci, yang punya rasa dengki ya, punya dendam. Wah, inginnya memaki dan melukai orang, segera minta maaf. Jangan lagi dilakukan. Oke? Itulah hukum ke-6. Jangan membunuh. Berkaitan dengan menghargai sesama kita sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna.